Di video kali ini, saya mau buat bakpao pandan tanpa di mixer. Hasilnya super empuk, lembut banget, mulus, sama sekali tidak kempes. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat selai coklatnya dulu. Siapkan panci, lalu masukkan 2 saset coklatos kemasan 27 gram. Lalu tambahkan 25 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 2,5 sendok makan, 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan, 1 saset kental manis coklat setara dengan 37 gram atau 3 sendok makan. Lalu masukkan 150 ml air. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Aduk-aduk terus supaya tidak gosong. Ini kita masak sampai meletup-letup dan mengental. Ini wajib diaduk-aduk terus supaya tidak gosong ya teman-teman. Setelah meletup-letup dan mengental, ini tandanya selainya sudah matang. Lalu matikan api kompornya. Kemudian tambahkan 20 gram margarin setara dengan 1 sendok makan penuh. Lalu aduk-aduk sampai margarinnya meleleh dan tercampur dengan rata. Setelah margarinnya sudah meleleh dan ini uapnya sudah berkurang, lalu pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 140 ml air hangat. Airnya air hangat, bukan air panas. Lalu masukkan 30 gram gula pasir setara dengan 2 sendok makan, 1 sendok teh ragi instan setara dengan 3 gram. Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa. Tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan bahan biang. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata, lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan 30 gram margarin putih setara dengan 2 sendok makan. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita uleni sampai tercampur dengan rata. Supaya margarin dan garam cepat tercampur rata dengan adonan lain, lalu remas-remas adonannya. Kalau tidak punya margarin putih, bisa diganti dengan margarin kuning atau 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur ya teman-teman. Setelah tercampur rata, lalu tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Lalu lanjut aduk-aduk sampai adonannya ini benar-benar tercampur rata dengan baik. Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata dengan baik, lanjut kita uleni di atas meja. Uleni seperti teknik mencuci baju. Untuk adonannya ini tidak perlu kalis elastis, cukup sampai tercampur rata dengan baik saja. Setelah sekitar 5 menit diuleni di atas meja, ini adonannya sudah bisa. Kemudian bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 7 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 65 gram. Untuk besar kecilnya adonan, sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang, kemudian tutup adonan supaya permukaannya tidak kering. Selanjutnya, ambil 1 bagian adonan, kemudian kempiskan adonan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Lalu ini kita bulatkan, kemudian rounding sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus, supaya nanti hasil bakponya cantik. Pastikan di rounding sampai benar-benar padat dan mulus, supaya nanti hasil bakponya cantik ya teman-teman.
Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di-rounding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau di-rounding seperti ini, lalu ambil satu bagian adonan, lalu putar bagian bawah jadi ke atas, kemudian pipihkan pinggirannya. Untuk bagian tengahnya tidak perlu dipipihkan. Lalu beri isian selai coklat yang sudah kita buat sebelumnya, taruh di bagian tengah dan beri isiannya secukupnya saja. Kemudian tutup, cubit-cubit sampai benar-benar rapat supaya nanti saat dikukus isiannya tidak bocor. Lalu taruh di atas kertas bakpao. Kalau tidak punya kertas bakpao bisa diganti dengan kertas nasi ataupun daun pisang. Nah, untuk selainya ini jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak tidak bisa ditutup ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diberi isian. Setelah seluruh adonan selesai diberi isian seperti ini, lalu tutup adonan menggunakan kain bersih. Istirahatkan atau diamkan adonan cukup 15 menit, jangan lebih supaya nanti hasilnya tidak kempes ataupun keriput. Setelah 15 menit didiamkan, buka tutup adonan. Ini adonannya sudah mengembang. Lalu ini siap kita kukus. Ingat, waktu istirahatnya cukup 15 menit saja ya teman-teman. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam pengukusan dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih. Beri jarak antara satu adonan dengan adonan yang lain. Lalu tutup kukusan. Tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih. Kemudian kukus sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 10 menit dikukus, ini bakpaonya sudah matang. Lalu matikan api kompornya. Setelah itu biarkan dulu seperti ini, jangan langsung dibuka, diamkan dulu sekitar 2 menit. Setelah 2 menit didiamkan, buka tutup kukusan, kemudian angkat dan keluarkan bakpao dari kukusan. Nah, ini dia bakpao pandan tanpa mixernya sudah jadi. Bakpao pandan isi coklat ini bahan-bahannya super ekonomis, tanpa di mixer, hasilnya sangat cantik. Kinclong, sama sekali tidak kempes ataupun keriput. Teksturnya ini super duper empuk banget, super lembut. Isiannya ini lumer di mulut. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Supaya bakpaonya tetap empuk dan lembut sampai 3 hari di suhu ruang, pastikan setelah dingin langsung dimasukkan ke dalam wadah tertutup ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.